Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rita Rijayanti. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah keamanan perangkat lunak untuk semester ini. Dan kebetulan saya dipercaya untuk mengajar di kelas Anda. Untuk pertemuan pertama ini kita lakukan secara online terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa cukup efektif. Dan kedepannya semoga kita bisa melakukan pertemuan secara offline, yaitu tatap muka langsung di kelas. Untuk agenda hari ini saya akan menjelaskan aturan main di kelas dan juga bobot nilainya, dan juga terkait materi apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini. Untuk mempersingkat waktunya kita mulai saja ya. Ini berkaitan dengan bobot penilaian, di mana saya membaginya menjadi 4 komponen utama. Yang pertama terkait UTS atau nilai ujian tengah semester. Saya beri bobot nilai sebesar 30%. Kemudian UAS atau ujian akhir semester dengan bobot nilai sebesar 30%. Kemudian ada tugas sebesar 20%, dan terakhir kuis dengan bobot nilai sebesar 20%. Ini adalah bobot nilai terkait perkuliahan kita. Tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian ini ada beberapa catatan khusus terkait pelaksanaan perkuliahan. Yang pertama perlu diingat, jadwal perkuliahan kita adalah hari Jumat, yaitu pukul 16.40 sampai dengan 18.20. Keterlambatan maksimal adalah 15 menit. Jadi ketika sudah lewat dari 15 menit, berarti absensi Anda akan saya abaikan. Jadi Anda akan dianggap tidak hadir. Tolong diperhatikan terkait waktu perkuliahan. Ketiga, jumlah pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dan tidak ada permasalahan waktu ke depannya. Dan kelima, minimal presensi adalah 60%. Kurang dari itu nilai otomatis E. Jadi tolong diperhatikan kehadiran Anda dan juga keterlambatan perkuliahan Anda. Ketika Anda hadir di kelas. Dan yang terakhir ini yang paling saya tidak suka adalah terkait mencontek. Ketika mencontek, nilai Anda akan otomatis E. Tidak ada pengecualian dan atau alasan apapun. Otomatis E. Dan yang berikutnya, ketika Anda melakukan atau mencontek dengan menggunakan alat elektronik, secara otomatis satu kelas akan dapat nilai E. Jadi tolong diperhatikan hal ini. Kita kelasnya adalah keamanan perangkat lunak, jadi semua harus diamankan. Tolong kerjasamanya. Itu adalah aturan perkuliahan selama satu semester dan juga bobot nilainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama satu semester itu adalah berkaitan dengan karakteristik keamanan perangkat lunak. Jadi seperti apa itu keamanannya perangkat lunak, bagaimana hal-hal tersebut itu akan kita pelajari. Kemudian bagaimana cara perancangan sistem yang aman, ini akan kita pelajari juga. Konsepnya bagaimana, toolsnya apa saja, dan harus bagaimana, itu yang akan kita bahas. Dan yang berikutnya kita juga akan mempelajari yang namanya secure coding. Tidak perlu khawatir, orang kalau pikir coding nih pasti susah. Tidak, di sini kita akan mempelajari simple code
ya simple code saja yang berkaitan dengan secure coding, oke? Nah, ini ada beberapa pustaka yang kami tim dosen gunakan. Utamanya adalah 3 buku ini, walaupun ada beberapa buku lain yang menjadi tambahan ya, tapi ini yang paling utama, yaitu Secure Development for Mobile Apps, kemudian Security for Software Engineering, dan Java Coding Guidelines. Guidelines. Nah, tapi kalau misalkan Anda menemukan buku-buku lain yang lebih interesting sebagai bahan panduan juga tidak masalah. Atau misalkan ada yang bilang, Bu, saya suka menonton video. Anda bisa mencoba untuk menonton video dari Stanford University. Itu juga bagus kalau Anda memang ingin menambah wawasan. Silahkan ditonton ya. Kita lanjutkan. Ini kita akan membahas terkait definisi-definisi dulu ya. Pertama, ada yang berkaitan dengan keamanan komputer atau kita kenal dengan computer security. Kalau kita berbicara tentang keamanan komputer, berarti ini kaitannya dengan melindungi seluruh infrastruktur komputer, di mana ini termasuk perangkat keras, jaringan, sistem operasi, dan perangkat lunaknya. Jadi dia melindungi dari ancaman dan serangan yang berpotensi dapat merusak. Jadi perlu diingat berkaitan kalau keamanan komputer berarti dia melindungi seluruh infrastruktur komputernya. Berarti termasuk perangkat keras, jaringan, sistem operasi, dan perangkat lunak. Jadi kalau kita berbicara keamanan komputer, fokusnya itu mencakup aspek keselamatan yang berkaitan dengan perangkat keras, jaringan, dan kebijakan. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur keseluruhan ya, itu pasti bermain dengan kebijakan. Di mana kebijakan ini biasanya berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Perlu dicatat, ingat-ingat ya, ini keamanan komputer. Yang nextnya ada keamanan perangkat lunak atau software security. Ini inti dari perkuliahan kita ya. Kalau ini berkaitan khusus untuk melindungi perangkat lunak dari berbagai ancaman seperti hacker atau perentas, malware, kerentanan atau vulnerability. Inilah keamanan perangkat lunak. Fokusnya lebih spesifik tentu, hanya perangkat lunak yang berkaitan dengan identifikasi, pencegahan, dan mitigasi kerentanan dan ancaman keamanan. Jadi ini spesifik, hanya berkaitan dengan perangkat lunak. Jadi sekarang Anda tahu, ada keamanan perangkat lunak, ada keamanan komputer. Itu berbeda. Karena ada beberapa orang yang mengasumsikan, itu sama saja. Dua-duanya tujuannya untuk mengamankan, tapi fokusnya berbeda. Bu, kalau saya baca dari sini, berarti keamanan perangkat lunak itu bagian dari keamanan komputer. Betul sekali. Seperti dari penjelasannya di atas, kalau keamanan komputer itu mencangkup seluruh infrastruktur komputer, termasuk perangkat keras, jaringan, sistem operasi, dan perangkat lunak. Jadi betul sekali bahwa keamanan perangkat lunak itu adalah bagian dari keamanan komputer. Nah, ketika kita berbicara tentang keamanan, ada prinsip keamanan berkaitan dengan keamanan informasi yang harus diingat, karena ini ada jadi kayak intinya itu ada 3 hal: confidentiality, integrity, dan availability, atau lebih sering disingkat sebagai CIA. Jadi 3 hal ini adalah yang paling utama. Bu, apa sih confidentiality? Apa sih integrity? Dan apa sih availability? Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah confidentiality. Apa sih itu confidentiality? Kalau kita berbicara tentang confidentiality, berarti ini adalah jaminan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang.
atau data pribadi pengguna. Oke, jadi kita tujuannya harus menjamin nih datanya bersifat rahasia, sehingga penyerangannya biasanya berkaitan dengan pengungkapan data seseorang. Ya kalau kita datanya diungkap, rasanya tidak nyaman, atau harusnya ada data-data yang sifatnya rahasia dikeluarkan ke umum, kan itu juga tidak bisa, dan bisa memancing kejahatan yang lain. Oke, sampelnya ini kalau kita bicara di bank, biasanya ada pencurian data nih terkait saldo rekening seseorang, kemudian diungkap ke publik. Dia tidak akan melakukan apapun terhadap itu, hanya ingin mengungkapkannya saja ke publik. Jadi tidak sampai dicuri, hanya diungkapkan saja. Berarti ini jaminan terhadap kerahasiaannya tidak benar, confidentiality-nya tidak jalan. Oke, berarti bank ini tidak secure. Kalau secure berarti dia bisa jamin data-data si nasabah tidak ada yang bisa muncul di publik. Itu ya, diingat lagi. Kalau berkaitan dengan confidentiality, ini adalah jaminan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang. Oke, serangannya adalah terkait pengungkapan data. Yang kedua, ini berkaitan dengan integrity. Integrity ini adalah jaminan untuk menjaga keaslian data seseorang atau data pengguna. Oke, jadi kita harus bisa menjamin bahwa datanya itu tidak ada yang berubah. Jadi tetap selalu asli. Karena kalau berkaitan dengan integrity adalah biasanya serangannya itu adalah merubah data seseorang. Berarti kan kalau misalnya terubah bisa jadi bermasalah, atau misalkan kayak ngerubah passwordnya, merubah jumlah saldonya dan sebagainya. Nah, penyerangan ini bisa terjadi ketika data sedang berjalan atau ketika data sudah tersimpan di database. Maka dari itu, kalau misalkan kita kaitkan dengan tadi di bank, mungkin ini penyerangannya bisa mencuri isi tabungan nasabah, jadi berubah datanya dengan cara misalkan menyerang, mengubah sandi no password dari nasabah tersebut, atau dia menyerang, merusak situs web tertentu dari banknya, dirubah-rubah, dimodifikasi. Nah, ini berkaitan dengan integrity. Diingat lagi ya, kalau integrity berarti jaminan menjaga keaslian data. Jadi jangan sampai si data tersebut bisa dimodifikasi atau dirusak oleh sembarang orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, itu berkaitan dengan availability. Kalau kita berbicara tentang availability, ini adalah jaminan bahwa datanya akan dapat selalu diakses, gitu ya, atau di sini dapat diakses ke sumber dayanya pada saat dibutuhkan. Jadi selalu tersedia datanya. Serangannya ini biasanya berkaitan dengan denial attack, DOS gitu ya. Jadi ketika kita melakukan permintaan gitu akses, itu layanannya ditolak. Ini tidak tersedia terus gitu ya. Makanya padahal kita akses, tolak terus, akses, tolak terus gitu ya. Intinya kalau berkaitan dengan availability bisa jadi kayak serangan yang bersifatnya tidak nyaman karena kita tidak bisa mengakses terus. Jadi kayak di bank sampai layanannya terhenti, perhentian layanan, jadi tidak bisa dilayani atau sampai bersifatnya permanen. Oke, jadi ini yang sifatnya availability. Diingat lagi ya, kalau availability berarti menjamin bahwa si datanya atau si sistemnya bisa diakses kapan saja datanya gitu ya. Jadi 3 hal ini perlu diingat. Jadi ada 3 hal yang perlu selalu
dipikirkan ketika berkaitan dengan keamanan, yaitu berkaitan dengan kerahasiaan data, keaslian data pengguna, kemudian terjamin juga ketersediaannya. Ini adalah 3 hal yang patut diingat ketika kita mau mengamankan sesuatu. Oke. Nah, jadi Anda sudah tahu nih penjelasannya berkaitan dengan keamanan yang tadi secara umum ya, secara general. Jadi pengembangan perangkat lunak perlu mengetahui bagaimana merekayasa perangkat lunak sehingga kita bisa menjamin nih ketiga hal tersebut, yaitu kerahasiaan, integrity, dan ketersediaan, atau tadi confidentiality, integrity, dan availability. Di sini berarti artinya kita harus bisa menjamin dan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut sehingga sistem komputernya tidak memiliki banyak kerentanan-kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi sih, sebetulnya yang namanya aman 100% juga tidak pernah bisa dicapai, tapi kita bisa meminimalisasi penyerangannya. Jadi ini adalah PR bagi orang-orang security sebetulnya. Oke. Nah, ini adalah hal yang perlu selalu diingat. Oke, itu untuk materi hari ini, penjelasan hari ini. Saya mau memberikan, kalau misalkan ada tanya jawab boleh nanti menghubungi saya atau kita ketemu ketika di kelas. Kita lanjutkan materinya. Nah, di sini ada tugas yang perlu Anda sekalian kerjakan terlebih dahulu. Tugas pertama ini, tolong Anda berikan contoh kasus yang berkaitan dengan keamanan perangkat lunak dan juga kasus keamanan komputer beserta penjelasannya. Jadi tadi kan sudah dibahas nih perbedaannya seperti apa keamanan perangkat lunak dan keamanan komputer. Nah, Anda coba berikan contoh kasusnya dan juga penjelasannya. Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk dokumen paling lambat hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pada pukul 17. Oke. Untuk materi hari ini mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa di pertemuan selanjutnya secepatnya. Oke, selamat siang.